Sampai juga di Airbnb Seoul. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings. Sampai juga di Airbnb Seoul. Nggak pakai lama, kita jelasin sekarang tempatnya kayak gimana. Namanya itu Wiko Stay. Dan tempatnya tuh cukup kecil tapi cozy, dan dimulai dengan dapur dengan segala peralatannya, mau masak, mau cuci baju juga ada. Di sini cuci tangan, berbagai macam handuk untuk berhari-hari, dan kita lihat kamar mandinya. Ini dia kamar mandinya. Mau review apa ya? Ya cuman ini untuk nabung, dan di sini ada shower. Itu aja sih. Lanjut ke arah belakang. Oh, belum. Kita lihat dulu. Di sini ada kulkas, guys. Ada kulkas, bisa diisi dengan berbagai macam kebutuhan, keinginan, dan segala macamnya. Mari kita lihat ke sini. Ini dia master bed-nya. Atau queen bed, cozy dan penuh dengan dekorasi. Ada bunga dan juga ada meja malam. Tempatnya oke. Dan kalau lihat di sini, di belakang kita, sebelah kiri kita ada TV gede. Maju ke sini, ada balkon untuk nge-chill out, minum kopi, dan di belakang aku 2 koper yang kami bawa ke Korea saat ini, dan microwave. Di sini juga ada berbagai macam, cuma satu rak dan berbagai macam pintu yang bisa dimasukin barang-barang kita. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Jadi gitu aja, guys, tempat Airbnb kita di Seoul kali ini. Yang menarik adalah, atau yang positifnya juga, tempat ini itu langsung terkoneksi dengan Metro Chungmoro. Jadi kalau mau belanja atau mau jalan-jalan capek, bisa langsung masuk ke apartemen ini. Harganya kita selama 5 malam kalau nggak salah sekitar 600 euroan, dan itu jauh lebih murah daripada kita booking di hotel ya, karena pada saat kita lihat-lihat itu udah sekitar 1000 atau 1200 euro, dan ini setengahnya. Dan lumayan lah, tempatnya tuh strategis, dan untuk tidur doang, karena kita kan di Seoul keluar ngafe, jalan-jalan, shopping segala macem, jadi ya worth it lah.
ada salah satu restoran namanya Born and Bread. Itu tuh Michelin Guide ya. Sampai 2024 ini masih masuk Michelin Guide. Dan itu kita makan di sana tuh daging sapi khas Korea, Hanwoo. Kita tuh tadi ambil casual dining course, dan itu ada beberapa menu di casual dining course ini. Dan itu mulai dari beef tartar, terus ada barbecue-nya juga. Jadi kayak beberapa potongan daging sapi dari beberapa bagian. Dan habis itu kita dapat kayak nasi goreng gitu ya. Bukan nasi goreng sih, tapi Nasi kayak, di hotpot gitu. Iya, kayak hotpot gitu. Dan ada daging sapinya juga di dalamnya. Nasinya tuh enak. Sebenarnya kayak ketan, tapi bukan ketan. Jadi nasinya tuh agak lengket-lengket gitu. Terus dikasih ada pho dan sama es krim. Ya, dessertnya es krim. Dessertnya es krim. Dan yang paling enak itu dagingnya itu bener-bener jadi dia tuh Hanwoo ya. Hanwoo tuh daging Korea yang jarang atau sangat sedikit diekspor keluar. Jadi kalau mau coba tuh harus ke Koreanya sendiri. Harus ke Koreanya sendiri. Kita sih nyobain bener dagingnya enak. Jadi ada berbagai macam cut dari daging itu, yang terutama yang dari iganya itu enak banget sih. Dagingnya itu bener-bener lembut dan juicy. Dan itu di grill sama pelayannya. Jadi kita disiapin tinggal makan aja gitu. Iya, jadi kita memang udah dimasakin. Jadi kita nggak perlu masak sendiri, nggak perlu grill sendiri. Nah, kita datang untuk makan. Harganya itu per orang itu 165.000 Korean won. Jadi kira-kira sekitar 110 euro, dan sebelumnya per orang ya, bukan berdua. Jadi 220, dan sebelumnya kita udah reservasi dengan bayar 100.000 Korean won Untuk depositnya. Dan reservasinya juga kayaknya harus jauh-jauh hari deh. Kami udah mencoba yang malam. Ini 1 bulan yang lalu ya, dari hari ini. Dan itu udah nggak ada, udah full. Jadi akhirnya kita ngambil yang siang aja. Pas banget jam 12 siang ada. Jadi langsung kita ambil. Dan ini memang cukup mahal ya kalau dari segi harga. Tapi kalau lihat dari kualitas dan experience-nya itu bagi kami itu worth it. Enak banget. Enak. Nah, sekarang kita lagi ada di satu tempat nih. Tempatnya tuh turisti banget. Pasti yang ke Korea tuh kesini rata-rata ya. Namanya tuh Gyeongbokgung Palace. Bisa dilihat itu palace-nya. Tempat dulu raja tinggal ya. Raja bertahta. Raja bertahta. Tahta raja. Tahta raja. Dan di sini biasanya orang-orang pada pakai baju tradisionalnya Korea. Siapa? Hanbok ya? Hanbok kalau Hanbok. nggak salah. Takut salah ngomong ya. Hanbok. Dan di luaran sekitaran palace ini tuh banyak banget tempat penyewaan kostum-kostum ini. Dari kostumnya tuh dari berbagai macam ya. Ada yang kostumnya princess, ada yang kostumnya jadi raja, jadi pengawal istana, Jadi pangeran juga. jadi pangeran, banyak banget. Dan ya gini, tempat turis otomatis rame banget. Dan kebetulan hari ini juga cuacanya cerah ya. Jadinya orang-orang juga pada senang jalan-jalan, foto-foto.
Gyeongbokgung Palace, guys. Ini adalah istana dari orang Korea, dari Joseon Dynasty. Dibangunnya itu di abad ke-13 dan ini tempatnya luas banget. Sayangnya tadi waktu kami datang nggak bisa nunjukin tempat singgasananya raja karena lagi ditutup. Kita nggak tahu, mungkin pagi kali kita datangnya siang. Tapi ini tempatnya tuh bagus banget untuk kalau mau foto-foto. Mengandung unsur sejarah ya, khususnya bagi yang tertarik sama sejarah Korea, itu bisa ke sini. Dan di sini juga bisa ada juga tempat-tempat spot-spot yang mungkin bagus banget untuk difoto. Contohnya kayak ada satu istana gitu dan di tengahnya itu ada danau. Don't know how I can explain. 하루 종일 네 생각에 간절해 낯설어. 나 왜 이런 걸까? Lain salt breadnya yang lagi viral di sini. Ini kita belinya di daerah Iksandong. Sebenarnya salt bread ini tuh ada di beberapa daerah. Kebetulan kita lagi ada di Iksandong. Sekarang kita mau cobain salt bread ini. Let's try yang lagi viral saat ini di Korea. Kedengeran nggak sih? Kriuk. Jadi gimana rasanya? Asin kayak salt bread asin dong harusnya. Luarnya tuh asin, terus di dalamnya tuh di tengahnya ada kayak butter gitu. Ini benar-benar buttery banget sih. Dan ini di atasnya ada sprinkle salt, makanya namanya salt bread. Ini enak sih, luarnya kriuk. Ini enaknya cocok buat sarapan, makan siang, atau sore-sore gitu. Tapi bentuknya kayak croissant ya? Kayak croissant. Tapi sebenarnya ini roti. Dan rotinya tuh agak chewy gitu. Ini sarapan oke. Untuk ngopi sore pun juga oke sih ini. Harganya berapa harganya? Tadi kita 4 pieces itu 12.000 ya? Berapa? Susah tangan gue. Ya segitulah guys, tadi tunjukin di videonya aja. Sekarang kita lagi ada di kiri kanan kita tuh banyak untuk barbecue, Korean barbecue gitu. Di sini ramai banget guys. Oh, ngantrinya. Kita kemana? Sini. Tuh lihat. Semuanya daerah Korean barbecue.
Oh? Ini kelihatannya banyaknya warga lokal sih. 여기 한 달 며칠을 내가 Ini masih di daerah Iksandong. Iksandong, itulah pokoknya. Jadi sebelum tadi ke tempat yang banyak kafe itu, kita bakalan ngelewatin tempat Korean barbecue. Di sini juga banyak yang jualan-jualan. Kayak mirip-mirip apa ya? Kalau di Bandung tuh ada kayak Cibadak. Kalau kalian tahu. Dan ini jalanannya ditutup ya kelihatannya. Orang bisa lewat. Untuk orang makan. Dan makanannya kayak semacam apa ya? Kayak topoki, kayak gitu kelihatannya. Dan ini kayaknya warlock ya. Warga lokal banyaknya. Ini kalau mau cobain makanan atmosfer orang-orang Korea ya di sini ya. Ya. Kayak beda suasana gitu dari yang tadinya cafe, nge-chill, hangout gitu. Sekarang di sini berubah suasananya jadi kayak agak riuh sedikit ya. Sekarang kita lagi ada di apa sih namanya? Cheonggyecheon. Ya, Cheonggyecheon Stream. Jadi ini tuh kayak satu aliran sungai gitu dan kita bisa duduk-duduk di pinggirnya. Dan tempatnya lumayan ya untuk kayak ngobrol-ngobrol, chill out gitu, ngadem gitu sore-sore. Ini udah malam sih. Ini sekarang jam 7. Udah mulai agak gelap, tapi di sekitarnya tuh banyak lampu-lampu dari gedung-gedung. Jadi memang tempatnya itu romantis kalau banyak couple-couple gitu yang duduk. Mungkin mereka juga yang habis kerja di daerah sini dengerin aliran sungai biar mengurangi rasa stres ya, karena nyantai gitu loh di sini tuh dari hiruk pikuk kota Seoul. Terus di sini ada satu aliran sungai yang cukup menenangkan gitu, dan lumayan sih kita juga bisa duduk-duduk dan ya Lumayan pegel ya kakinya karena hari ini lumayan banyak jalan sih. roasted chicken, namanya Hanam Oriental Roasted Chicken di Seoul. Wow. Sampai sekarang pun orang masih berkunjung ke sini ya. Namanya Starfield Library.